Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Apa kabar Bapak dan juga Ibu, masih bergabung kembali bersama dengan kami dan juga dengan saya, Indah Novita, yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Di segmen ketiga ini masih dalam rangkaian acara talk show daring sosialisasi Siplah 2020. Nanti kita akan bahas kembali dan juga menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing, yaitu dengan topik yang spesial sekali, yaitu UMKM sebagai penyedia dalam Siplah. Jadi kita akan tahu siapakah yang akan diuntungkan dalam UMKM ini. Dan juga acara kami dapat disaksikan melalui kanal YouTube kami, yaitu di Siplah Kemendikbud. Baiklah, langsung saja kita akan perkenalkan terlebih dahulu satu persatu narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan kali ini seluruh narasumber hadir melalui kanal Zoom. Untuk itu langsung kita akan sapa ya Bapak dan juga Ibu. Yang pertama sudah hadir bersama dengan kami Bapak Daniel Asnur. Beliau merupakan Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM. Halo Pak Daniel, berjumpa kembali. Halo Bu, selamat siang menjelang pagi, berjumpa kembali. Sehat, 4 hari ya Pak, kita harus semangat Pak. Hari ini hari terakhir memberikan informasi untuk Bapak dan juga Ibu ya. Kalau usaha kecil, menengah dan koperasi kita harus semangat. Harus semangat. Terima kasih Pak Daniel. Dan berikutnya sudah hadir yaitu Ibu Fitriana Agita Pratama. Beliau merupakan Kepala Seksi Dukungan Teknis Sistem BKPM. Halo Ibu, Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu Fitriana. Mohon izin Ibu, ya, kami tidak dapat mendengar suaranya. Selamat pagi Bu, selamat pagi menjelang siang semuanya. Ya, terima kasih. Dan berikutnya hadir Bapak Luat Sihombing. Beliau merupakan Kepala Subdirektorat Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Kemenkominfo. Halo Bapak, selamat pagi menjelang siang Bapak Luat. Selamat pagi Mbak Indah. Dan berikutnya hadir kembali yaitu Ibu Anselin Saria. Beliau merupakan Kepala Seksi Pelaku Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik Ditbina Usaha dan Pelaku Distribusi Kemendak. Halo Ibu, berjumpa kembali. Apa kabar? Halo Mbak, kabar baik. Selamat pagi menjelang siang Mbak, dan juga untuk Bapak Ibu semua yang mengikuti acara sosialisasi Siplah ini. Baik, dan narasumber kami yang terakhir yaitu sudah ada Bapak Antasari Putra. Beliau merupakan Kepala Subdirektorat IKM Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka Kemenperin. Halo Bapak, selamat bergabung. Ya, selamat pagi. Dan juga kembali saya menyapa seluruh partisipan yang sudah hadir dan masih bergabung bersama dengan kami. Halo Bapak dan juga Ibu, masih semangat ya. Ini pagi menjelang siang kita akan banyak sekali membahas topik mengenai UMKM sebagai penyedia dalam Siplah. Dan saya informasikan kepada seluruh narasumber, nanti akan kami berikan untuk memberikan paparannya masing-masing selama 10 menit. Dan juga bagi seluruh partisipan, Bapak dan juga Ibu jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan ataupun ingin bertanya kepada siapakah narasumber kami di segmen ketiga ini melalui kolom komentar Zoom Anda. Untuk itu langsung saja kita akan segera menuju untuk paparan yang pertama. Kami persilahkan kepada Bapak Daniel Asnur dari Kemenkop UKM. Pak Daniel, 10 menit Pak. Silakan. Pak Daniel, mohon maaf kami tidak dapat mendengar suaranya Pak. Baik, sambil menunggu rupanya Pak Daniel sedang mencoba untuk menghubungkan kembali suaranya. Oke. Tes 1, 2, suara saya bagaimana Bu? Oke Pak, luar biasa. Silakan Pak. Oke. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu peserta web dalam hal ini teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya di Indonesia Timur. Oke, saya akan bercerita usaha kecil, menengah, dan koperasi dapat bermain di Siplah. Bu moderator dan panitia, mohon untuk presentasi saya ditayangkan. Terima kasih. Oke, bangga UMKM. Ini Bapak Ibu sekalian, saya bercerita sedikit mengenai populasi atau ini kondisi usaha kecil menengah kita dan koperasi di negeri kita. Hampir 99% populasi usaha kita itu usaha koperasi dan menengah Bapak Ibu sekalian.
Mereka menyerap lapangan pekerjaan 90%, jumlahnya hampir 63 juta. Kontribusi usaha kecil, menengah, dan koperasi adalah 60% terhadap PDB nasional. Kemudian, investasi 58% dan 14% ekspor nasional kita disupport oleh usaha kecil, menengah, dan koperasi. Yang menariknya sekarang ini adalah 13% koperasi dan usaha kecil menengah masuk dalam ekosistem digital. Artinya mereka mulai main di digital dari koperasi yang offline dan UKM yang offline. Target kita tahun ini, Pak Presiden mengatakan 2 juta UMKM harus go online di tahun 2020. Artinya Bapak Ibu sekalian, koperasi dan usaha kecil menengah dapat masuk dan dapat bermain di ekosistem Sipla yang ada sekarang ini. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Lanjut slide berikutnya. Ini kondisi kita sekarang. Dalam masa pandemi COVID, kita memang koperasi dan usaha kecil itu ada gangguan mengenai pemasaran. Karena tidak ada daya beli, maka usaha kecil kita itu hampir 50%-nya menutup usaha, Bapak Ibu sekalian. Usaha kecil dan menengah, khususnya mikro, itu tidak ada tabungan dan kas lagi pada saat ini. Makanya mereka sekarang sangat berharap dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam hal ini pemerintah. Usaha kecil menengah itu sudah mengurangi tenaga kerjanya hampir 60%. Dari yang kita dapat informasi kami dapatkan dari sumber COVID di Kementerian Koperasi. Ada peluang, ada harapan kita bahwa kita bisa usaha kecil menengah ini untuk mengambil atau meraih pasar di belanja pengadaan sekolah. Makanya saya berharap di Sipla ini nanti ada usaha kecil menengah kita yang mensupport barang-barang untuk sekolah. Selain itu juga ada pasar yang disediakan oleh pemerintah untuk produk-produk barang yang dilakukan oleh pemerintah oleh koperasi dan UMKM. Artinya ada peluang di masa COVID ini untuk UKM masuk dalam satu ekosistem yang namanya pengadaan barang untuk sekolah. Lanjut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada 27 triliun uang di pasar, di potensi nilai paket dengan pengadaan Sipla. Ini sangat-sangat besar dengan 442 satuan didik pengguna. Yang pada saat ini baru existing 5 triliun, tadi 27 triliun, yang 5 triliun hanya di 78.102 satuan didik yang menggunakan. Artinya ada peluang dan pasar yang kita bisa raih di sini Bapak Ibu sekalian. Koperasi bisa bermain di sini, usaha kecil menengah juga bisa bermain di sini. Tentu dengan peraturan dan segala aturan yang ada dan kita harus bisa masuk di sini. Kalau kita lihat dari informasi di Sipla, ada berbagai tingkatan pengadaan yang bisa kita ambil, mulai dari yang 10 juta, dari yang 50 juta sampai 200 juta, dan yang di atas 200 juta, itu semua bisa dilakukan dan bisa dikerjakan oleh usaha kecil menengah dan UMKM. Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan untuk ini? Saya berharap bahwa satuan didik atau sekolah bisa menunjuk atau mengalokasikan kegiatannya untuk mengambil usaha kecil menengah dalam pengadaan sekolah yang ada di sistem Sipla. Itu bantuan kita. Pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat yang bergerak dalam membina dan melakukan fasilitasi untuk UMKM bisa mendorong UMKM-nya untuk masuk di sistem Sipla ini. Tentu dengan pendampingan, pendidikan, kalau perlu pembiayaan, bagaimana caranya UMKM kita bisa on board dan masuk ke dalam aplikasi dan ekosistem Sipla. Lanjut. Oke, dari peraturan yang ada, dari peraturan mengenai Sipla, itu ada penyedia. Penyedia ini bisa perorangan, bisa usaha kecil menengah, bisa PT, bisa CV. Kemudian ada badan usaha juga bisa koperasi, Bapak Ibu sekalian. Koperasi bisa ikut di sini. Ada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Yang itu membuka peluang kita untuk masuk ke dalam hal ini. Koperasi itu sangat membantu kita. Koperasi juga bisa masuk ke dalam ini. Bagaimana caranya? Tentu kita harus sangat-sangat bisa melakukan segala izin dan persyaratan yang ada di Sipla. Kalau koperasi bisa main di sini, tapi juga koperasi juga harus jangan diminta SIUP, karena koperasi tidak ada SIUP. Koperasi ada badan hukum yang sekaligus merupakan izin usahanya. Ada beberapa perbedaan antara koperasi dan usaha kecil menengah. Itu yang nanti kita bisa lakukan pembinaan. Lanjut.
Kalau kita ambil metrik Bapak Ibu sekalian dari pengadaan yang ada di Sipla, di sini ada lapangan, ada permainan, ada tempat, atau ada pasar menurut takanannya. Misalnya yang kecil menengah, jangan kita paksakan mereka untuk main di 200 juta, mereka coba di 100 juta. Begitu. Makanan apa? Seperti makanan, minuman, ATK, sekolah, itu bisa dilakukan oleh mikro, kecil, dan menengah. Kemudian untuk tahap berikutnya, bisa juga kecil dan menengah. Tapi dengan nilai di atas 100 dan 10 dan 50 juta. Jadi ada tatanan, ada pasar, ada kelas yang bisa kita lakukan agar koperasi dan usaha kecil masuk di sini. Kita juga bisa lihat skala mikro, skala kecil dari koperasi undang-undang itu ada di yang kecil, yang mikro itu. Ya, kalau yang mikro itu nilai asetnya di bawah 50 juta dan omsetnya di bawah 300 juta. Jadinya pasar ini yang kita bisa saring, yang kita bisa tangkap Bapak Ibu sekalian. Itulah gunanya, makanya kita saling memfasilitasi usaha kecil menengah dan koperasi untuk masuk di Sipla ini. Lanjut. Ini salah satu tampilan yang ada di aplikasi Sipla. Sipla bekerja sama dengan 6 mitra, di mana koperasi dan usaha kecil bisa masuk memilih salah satu mitra di sini. Ini tadi sudah banyak dijelaskan di narasumber sebelumnya. Lanjut. Oke. Ini multiplier efeknya Bapak Ibu sekalian. Sipla ini ada suatu sistem aplikasi. Sekolah akan mengambil membuka Sipla, membeli barang dari dari penyedia Sipla. Penyedianya bisa dari koperasi atau UKM lokal. Ini sangat-sangat membantu ekonomi kita. Ada multiplier efek yang bisa kita lakukan. Apabila sekolah di daerah A mengambil barang aplikasi atau mengambil penyedia barang di lokal, UKM atau koperasi yang ada di lokal, itu akan berputar ekonomi di situ. Jadinya ini salah satu yang bisa mengangkat usaha kecil dan menengah Bapak Ibu sekalian dan koperasi untuk menggerakkan ekonomi di daerah Bapak Ibu. Ini sangat-sangat membantu kita semua. Alangkah bagusnya sekolah A mengambil daerah A. Oke, lanjut. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya bersama? Kita harus berkolaborasi antara semua teman-teman di dinas baik provinsi, daerah maupun pusat untuk mendorong atau mengangkat sebuah usaha kecil kita yang ada di daerah masuk ke dalam sistem Sipla. Kalau memungkinkan, salah satu tolak ukur kita berapa banyak UKM yang masuk di Sipla dan berapa transaksi yang ada di Sipla untuk daerah tersebut. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Bu Moderator. Saya kalau cerita koperasi dan usaha mereka ini semangat, maka saya agak emosional sedikit. Sekian, terima kasih. Pak Daniel Asder dari Kemenkop UKM, penjelasannya singkat, padat, dan sangat jelas sekali ya Bapak. Jadi memang Bapak dan juga Ibu, meskipun dengan adanya dampak pandemi ini, tadi Pak Daniel sudah menjelaskan bahwa peluang koperasi dan UMKM pada Sipla ini potensinya sangat besar, masih besar ya Bapak, bahkan mencapai hingga nilainya 27 triliun hanya untuk pengadaan saja. Ini luar biasa, nanti kita akan bahas ya Pak Daniel. Dan juga Bapak dan juga Ibu jangan lupa untuk ikut aktif bertanya. Langsung saja tuliskan pertanyaannya di kolom komentar Zoom Bapak dan juga Ibu. Dan kalau boleh saya sarankan pertanyaan tersebut ditujukan oleh siapakah narasumber yang hadir dan juga mengisi di talkshow segmen ketiga ini. Langsung saja kita akan menuju ke narasumber berikutnya, sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ibu Fitriana Agita Pratama. Beliau merupakan Kepala Seksi Dukungan Teknis Sistem BKPM. Halo Ibu Fitriana. Ibu, kami persilakan untuk paparannya 10 menit. Ya, terima kasih kepada moderator. Mohon paparannya ditampilkan. Sudah ya? Slide pertamanya. Oke. Sudah Ibu, mohon izin sudah kami tampilkan. Oke. Ya, terima kasih. Menyambung dari paparan narasumber sebelumnya, untuk kami dari BKPM, mungkin paparan kami ini akan sangat bermanfaat untuk para penyedia jasa yang tadi sudah disebutkan bahwa banyak sekali dari UMKM.
kami lebih mefokuskan kepada gimana UMKM ini akan melakukan proses perizinan yang sekarang sejak pertengahan tahun 2018 sistem perizinan sudah dilakukan secara online, yaitu dilakukan melalui sistem OSS. Sudah ada saat ini sudah terjadi perubahan nomenklatur. Mungkin kepada teman-teman penyedia jasa dari UMKM ini kami akan sampaikan bahwa kalau sebelumnya perizinan itu dimulai dari adanya izin prinsip, lalu dilanjutkan dengan izin usaha. Nah, untuk saat ini izin prinsip atau yang dulu dinamakan sebagai pendaftaran investasi itu sudah berubah nomenklaturnya menjadi nomor induk berusaha. Kalau kami lakukan sedikit study dari masing-masing ada 6 marketplace yang terdaftar di Siplah, yang menjadi penyedia di Siplah, itu kami perhatikan diminta untuk melakukan upload, misalkan melakukan upload NIB, TDP, dan lain sebagainya. Jadi para penyedia jasa bisa mengakses ke dalam OSS, yaitu oss.go.id. Nanti dari situ bisa melakukan permohonan, yaitu nomenklaturnya itu kita ada nomor induk berusaha atau NIB yang berlaku sebagai TDP, berlaku sebagai TDP itu tanda daftar perusahaan, berlaku sebagai API, angka pengenal impor, dan juga sebagai akses kepabeanan. Nah, di dalam OSS pun bisa diterbitkan izin usaha sesuai dengan nomenklatur sektornya. Nanti akan diterbitkan izin usaha yang belum efektif, selanjutnya melakukan pemenuhan komitmen di kementerian, lembaga, atau di daerah, dalam hal ini pemerintah daerah. Begitu juga akan bisa diterbitkan izin komersial dan operasional yang juga belum efektif. Setelah memenuhi komitmen akanlah terbit izin komersial operasional yang efektif. Selanjutnya, ini permohonan mekanisme lama. Semua awalnya kalau mekanisme lama pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan badan usaha, dulu ada 2 cara, yaitu pertama ke notaris dulu atau ke DPM PTSP untuk pengusaha domestik atau pengusaha PMA ke BKPM. Dulu bisa melakukan 2 alur ini. Jadi bisa ke notaris dulu lalu melakukan permohonan perizinan, atau ke BKPM DPM PTSP dulu mendapatkan izin prinsip non berbadan hukum, lalu baru ke notaris. Nah, untuk sekarang mekanisme baru untuk semua pelaku usaha yang berbadan hukum dan berbadan usaha itu harus ke notaris terlebih dahulu. Dibuatlah akta pendirian, lalu disahkan ke Kumham, mendapatkan SK Kumham, lalu diterbitkanlah NPWP, baru bisa melakukan permohonan ke lembaga OSS. Itu. Ini untuk permohonan non perseorangan. Selanjutnya, tadi saya bahas sedikit terkait non perseorangan. Jadi non perseorangan itu memang ada badan hukum dan non badan hukum. Tapi ada pula di OSS kita itu ada permohonan untuk perseorangan. Perseorangan sendiri di dalam OSS itu kita sudah bagi, yaitu ada mikro kecil, perseorangan mikro kecil atau UMK, ini akan mendapatkan izin usaha dengan nomenklatur izin usaha mikro kecil. Jadi bukan SIUP atau bukan TDUP, bukan dan lain-lain, tapi mendapatkan izin usaha mikro kecil. Sedangkan untuk yang menengah itu akan mendapatkan izin usaha sesuai dengan nomenklatur sektor masing-masing. Jadi pembagian ini kami berdasarkan dari UU UMKM 20/2008. Nah, ini pembagian di OSS, ada perseorangan, ada non perseorangan, dan perwakilan lainnya. Untuk perwakilan ini adalah untuk perusahaan asing yang tidak membentuk badan hukum di Indonesia, hanya berupa perwakilan, yaitu ada perwakilan untuk perdagangan KP3A, untuk konstruksi itu BUJKA, dan untuk lainnya yaitu untuk franchise dan lain-lain. Di dalam OSS itu ada 20 sektor,
yang dikecualikan hanya sektor keuangan, pertambangan, minyak dan gas bumi. Jadi untuk pelaku usaha dalam hal ini perdagangan berarti masuk perizinannya ke dalam OSS. Nanti tinggal disesuaikan saja apakah para pelaku usaha ini masuk ke perseorangan ataukah masuk ke non perseorangan, seperti itu. Selanjutnya, nah ini untuk perseorangan sendiri tadi sudah saya bahas, kita sesuai dengan UU UMKM 20 2008, yaitu ada IUMK dan menengah untuk perseorangan. Untuk non perseorangan bisa kecil, menengah, besar. Tapi non perseorangan ini adalah yang berbadan hukum dan berbadan usaha. Kriterianya seperti apa? Semua sesuai dengan variabel kriteria UMKM, yaitu mikro, kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan, kurang dari atau sama dengan 50 juta dan lain sebagainya. Untuk kecil dan menengah semua kita ikut penafisannya sesuai dengan UU UMKM. Nah, kalau ditanya dari perseorangan dan non perseorangan ini seperti apa? Nah, untuk perseorangan yang sebelah kiri ini kita ada data terkait dengan penapisan tersebut. Jadi sesuai dengan kriteria masing-masing. Untuk non perseorangan kita tidak bedakan. Cuman ada satu permohonan, yaitu permohonan non perseorangan. Baik itu PT, CV, firma, persekutuan perdata, dan lain sebagainya, itu masuk ke non perseorangan, seperti itu. Selanjutnya, ini alurnya seperti apa alur di dalam OSS. Ini untuk perseorangan dan non perseorangan. Perseorangan di sini adalah menengah, yang masuk kriteria menengah akan mendapatkan izin usaha sesuai sektor, yaitu misalkan SIUP, ya SIUP yang didapat, seperti itu. Ini yang sudah saya jelaskan di awal, NIB sendiri ini sekarang sesuai dengan salah satunya ini berlaku sebagai TDP. Ini juga sudah diatur di dalam Permendak 76 tahun 2018. Berlaku juga sebagai API dan berlaku sebagai NIK. Ini satu dokumen ini di depan dokumen ini akan tertulis bahwa berlaku sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor dan akses kepabeanan. Angka pengenal impor dan akses kepabeanan disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan jika memang perusahaan ada kegiatan kepabeanan baik impor maupun ekspor, seperti itu. Ini ada komitmen-komitmen juga di dalam OSS, ada komitmen izin lokasi, izin lingkungan, IMB, dan SLF. Itu kita menamakannya sebagai komitmen prasarana. Sedangkan untuk persyaratan teknis, ini disesuaikan dengan masing-masing NSPK sektor. Misalkan yang dimintakan adalah perdagangan besar, berarti kita mengacunya kepada Permendak, peraturan Kementerian Perdagangan, yang mungkin nanti akan lebih dijelaskan oleh Bu Enzelin seperti apa. Dari OSS kami menerbitkan izin usaha belum efektif, lalu dipenuhilah komitmen prasarana maupun persyaratan teknis sesuai NSPKKL, lalu akan terbitlah izin usaha efektif dari OSS. Begitu juga dengan izin komersial operasional, sama alurnya seperti izin usaha. Dari OSS belum efektif atau berkomitmen, lalu dipenuhi komitmennya, akan terbit efektif dari OSS. Nah, ini adalah alur untuk berbadan usaha dan berbadan hukum yang sudah saya sebutkan, yaitu PT, CV, dan lain sebagainya. Nah, di tengah-tengah masyarakat, selain yang berbadan hukum, banyak pula pelaku usaha perseorangan. Nah, slide selanjutnya, ini adalah untuk perseorangan yang dalam hal ini adalah mikro dan kecil, mikro kecil. Ini kita bedakan permohonannya di dalam OSS sebagai permohonan IUMK. Nah, apa perbedaannya? Ini untuk IUMK terbit langsung efektif dari OSS. Nah, yang membedakan adalah untuk mikro kecil ini izin usahanya tidak berupa izin usaha sektor, yaitu izin usaha mikro kecil yang akan terbit. Nah, inilah nanti banyak yang bertanya kenapa kami tidak mendapatkan SIUP. Nah, karena ini diatur di Permenkop, kalau saya tidak salah nomor 2 2019, itu IUMK terbit sebagai izin usaha mikro kecil. Nah, komitmennya yang beda apa? Yang beda adalah
komitmen izin usahanya tidak mempengaruhi keefektifan dari izin usaha tersebut. Tapi masih terdapat komitmen prasarana sesuai dengan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan. Jika memang bukan sewa, maka tetap akan terkena komitmen izin lokasi, misalkan izin lingkungan. Izin lingkungan itu sesuai dengan peraturan dari masing-masing daerahnya. Apakah itu UKL-UPL atau SPPL. Nah, untuk IMB dan SLF sendiri, untuk IUMK ini kita tidak kenakan komitmen seperti itu. Nah, mungkin yang agak sedikit rancu itu, untuk IUMK ini kita tidak wajib NPWP. Maksudnya itu gimana? Di dalam OSS-nya ada field atau tempat untuk menginput NPWP. Namun itu tidak mandatori memang. Nah, kecuali jika usaha mikro kecil ini akan melakukan ekspor. Nah, jika akan melakukan ekspor dan membutuhkan API dan NIK untuk ekspor, maka wajib untuk menginput NPWP, karena jika tidak dapat melakukan ekspor tersebut. Nah, itu seperti itu. Tapi ini bukan tidak mewajibkan NPWP untuk membuat NPWP, tapi memang untuk kemudahan saat itu kita tidak field-nya itu tidak kita set sebagai mandatori seperti itu. Selanjutnya, ini integrasi OSS dengan sistem kementerian. Ini kita sudah terhubung dengan Dukcapil untuk nomor induk kependudukannya. Jadi kalau misalkan dari para pelaku usaha UMKM ini terkendala, misalkan data dari KTP-nya tidak muncul saat melakukan pendaftaran OSS untuk IUMK, karena untuk IUMK itu kita menggunakan alamat, data, dan lain sebagainya sesuai dengan KTP, maka bisa menghubungi Halo Dukcapil untuk lebih lanjut, atau menghubungi BKPM, baik BKPM DPM PTSP Kabupaten Kota maupun DPM PTSP yang ada di tingkat provinsi. Nah, untuk AHU sendiri kita juga sudah terkoneksi, yaitu untuk PT CV Firma dan satu lagi tambahan Persekutuan Perdata itu kita sudah tarik dari data AHU seperti itu. Jadi tidak memerlukan input satu persatu untuk perekaman data aktanya, tapi kecuali itu melakukan perekaman data akta. Nah, untuk DJP sendiri dengan Dirjen Pajak kita juga sudah terkoneksi terkait dengan NPWP. Jadi untuk non perseorangan dan perseorangan itu bukan hanya wajib mempunyai NPWP, tapi harus wajib melakukan pelaporan pajak 2 tahun terakhir agar bisa lanjut melakukan permohonan di OSS, sehingga NPWP atau NPWP-nya tersebut harus valid seperti itu. Dan itu tidak akan bisa lanjut jika NPWP-nya dinyatakan tidak valid di OSS. Dengan ATR BPN pun kita sudah ada integrasi terkait RDTR, ini untuk peruntukan ruang. Memang RDTR-nya masih RDTR digital untuk beberapa daerah. Nah, lalu setelah semua diverifikasi dan ini akan masuk ke OSS untuk menerbitkan NIB terlebih dahulu. Lalu izin usaha seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, lalu masuk sampai dengan izin komersil. Nah, ini kenapa di bawahnya kita taruh web form DPM PTSP beserta KL, itu adalah instansi yang akan membantu kepada Bapak Ibu pelaku usaha untuk mengefektifkan dari izin yang terbit dari OSS yang masih berkomitmen. Misalkan kepada pelaku usaha yang tipikalnya adalah non perseorangan menengah misalkan, itu kan ada komitmennya banyak ya, ada izin lokasi, izin lingkungan, IMB, SLF disesuaikan dengan sarana perusahaan. Kalau sewa memang tidak membutuhkan IMB, SLF dan izin lokasi. Nah, itu kalau misalkan nanti berkomitmen dipenuhinya karena itu merupakan kewenangan daerah, maka ke DPM PTSP di daerah. Nah, untuk izin-izin yang menjadi kewenangan pusat itu dimohonkan kepada pemerintah pusat. Misalkan beberapa dari
Kementerian juga sudah memiliki sistem online untuk memenuhi komitmen daripada pelaku usaha seperti itu. Ini alurnya integrasi. Jadi ini memang OSS ini adalah berhubungan dari segala KLD, baik itu di daerah mau terintegrasi baik itu di daerah maupun di pusat itu seperti itu. Selanjutnya ini sebagai informasi mungkin ada yang banyak bertanya kalau lebih dari satu kegiatan usaha atau KBLI saya harus memiliki berapa NIB atau nomor induk berusaha. Satu perusahaan hanya bisa mempunyai satu NIB. Jadi misalkan satu akta PTA dia punya kegiatan usaha lebih dari satu. NIB tetap satu, namun nanti di dalam lampirannya akan tertera berapa NIB yang ada dilakukan oleh perusahaan tersebut. Izin usaha akan terbit sesuai sektor. Misalkan sektor perdagangan siup. Nah, di perusahaan punya 2 KBLI. Siup akan terbit dengan 2 KBLI. Dia punya lagi kegiatan pariwisata TDUP, maka akan terbit juga izinnya TDUP seperti itu. Tapi tetap NIB hanya satu seperti KTP yang dimiliki oleh kita. Jadi satu perusahaan satu NIB seperti itu. Selanjutnya ini tadi kita bahas yang non perseorangan. Untuk perseorangan pun untuk versi 1.1, jadi OSS ini telah ada beberapa versi. Untuk 2018 sampai dengan 2019 Desember itu kita masih menggunakan versi 1.0. Untuk per 1 Januari 2020 kita sudah menggunakan versi 1.1. Jadi kalau dulu satu orang perseorangan dengan satu KTP bisa punya banyak NIB. Sekarang di versi 1.1, satu orang perseorangan yang tidak berbentuk badan hukum dan badan usaha sama diperlakukan seperti perusahaan, yaitu satu orang hanya mempunyai satu NIB di dalam OSS. Jadi misalkan Pak Rudi, misalkan dengan KTP-nya beliau tersebut, beliau hanya bisa mengajukan satu NIB saja. Walaupun banyak usaha yang dilakukan, nanti dalam NIB tersebut akan terdata berapa usaha yang dimiliki oleh Pak Rudi tersebut seperti itu. Selanjutnya, mohon maaf ini, Ibu. Ya, Waktunya NIB sebagai sudah habis, Ibu. Sebentar lagi. Ini mungkin dilanjut saja. Ini sama juga. Kalau misalkan satu NIB itu memiliki dari banyak KBLI dan IUMK-nya hanya satu. Nah, ini pedoman permohonan perizinan berusaha melalui OSS. Bapak Ibu sebagai pelaku usaha nanti bisa mendownload paparan kami, nanti bisa diklik di sebelah mana bisa petunjuk teknis pengisian, lalu petunjuk teknis untuk usaha non perseorangan dan petunjuk teknis usaha perseorangan baik itu yang menengah maupun mikro kecil sudah kita siapkan semua linknya untuk Bapak Ibu download dan dipelajari sehingga Bapak Ibu bisa melakukan permohonan perizinan baik itu NIB, baik itu izin usaha dan IUMK untuk melakukan pendaftaran ke marketplace di Siplah seperti itu. Mungkin seperti itu saja kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Fitriana perwakilan dari BKPM. Jadi untuk permohonan izin Bapak dan juga Ibu bisa langsung diakses ya Bu melalui OSS dan juga tadi sudah dijelaskan sesuai dengan masing-masing sektornya. Baik, Bapak dan juga Ibu jangan lupa untuk ikut aktif bertanya dengan memberikan pertanyaan kepada siapakah narasumber yang hadir pada siang hari ini melalui kolom komentar dari Zoom Anda. Dan langsung saja kita akan menuju paparan ke narasumber kami yang ketiga pada hari ini yaitu Bapak Luatsi Homing. Beliau merupakan Kepala Subdirektorat Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Kemenkominfo. Halo Bapak Luat, selamat siang Bapak. Boleh Bapak silakan paparannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat dari Kemendikbud, Pak Sekjen tadi sudah memberikan sambutan. Terima kasih kami telah diperkenankan untuk ikut berpartisipasi dalam sosialisasi Siplah ini dan kebetulan ini menjadi sebuah program yang seiring dengan program digitalisasi juga transformasi digital yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mohon paparannya, moderator. Ya, mungkin ini lewat saja. Tadi sudah dipaparkan bagaimana peta dari UMKM di Indonesia, berapa jumlahnya dan berapa yang sudah masuk di digital.
dan ini adalah program yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita menyebutnya program UMKM Go Online. Program ini program yang dikerjakan bersama antara Kominfo, Kemenkop UKM, dan kementerian lembaga lain, di mana kita mendorong para UMKM di Indonesia untuk bisa memanfaatkan teknologi sehingga bisa mendorong pemasaran, produktivitas, promosi, dan lainnya. Nah, kita selaku pemangku kepentingan di bidang teknologi mengidentifikasi bahwa teknologi itu sendiri sangat dibutuhkan oleh para UMKM Indonesia untuk bisa semakin mendapatkan peluang yang semakin besar. Nah, contohnya adalah bagaimana kita memperkenalkan UMKM ini kepada marketplace, supaya mereka bisa mendorong pemasaran yang cukup besar. Contoh di Siplah ini, bagaimana ternyata UMKM juga akhirnya bisa memiliki peluang yang sama dengan pengusaha-pengusaha lain, sehingga bisa memperkenalkan produknya untuk bisa diakses oleh sekolah-sekolah. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari teknologi itu sendiri. Nah, di kita di program UMKM Go Online ini juga sudah melakukan ini dari tahun 2016 ke tahun 2017 sampai 2019, dan ternyata sangat banyak testimoni-testimoni yang dirasakan oleh para UMKM bagaimana mereka akhirnya menggunakan teknologi itu untuk berjualan. Dengan begini mereka mengurangi yang namanya hambatan terkait lokasi, terkait logistik, terkait kemampuan mereka untuk mempromosikan dan lain-lain. Next. Nah, kalau kita lihat dari sisi teknologi, itu ada berdasarkan beberapa penelitian, itu ada 4 teknologi pendorong UMKM Go Online. Jadi, 4 teknologi utama itu adalah platform media sosial. Dulu mungkin orang kebanyakan bicara mereka bagaimana mempromosikan produknya di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, ternyata tidak hanya cukup di situ. Selain platform media sosial juga mereka akhirnya masuk kepada platform e-commerce tadi. Kenapa masuk kepada platform e-commerce? E-commerce ini, marketplace ini adalah seperti tadi yang ada bergabung jadi mitra di Siplah juga, ada Belanja, Osana Edu, ada dari Inti juga, lalu ada dari Blibli juga. Nah, ini adalah bagaimana sebuah platform memberikan keamanan, kenyamanan, sehingga yang berbelanja itu pun merasa bahwa walaupun dia tidak melihat penjualnya, dia bisa yakin yang dibeli itu akan aman, bisa tiba, atau jika tidak terkirim maka uangnya tetap bisa kembali. Nah, ini adalah fungsi dari kenapa dimediasi melalui sebuah platform e-commerce. Nah, platform e-commerce inilah yang menyediakan sebenarnya keamanan dan kenyamanan para orang untuk berbelanja, dan juga bagi UMKM sendiri ini adalah peluang untuk bisa memasarkan produknya seluas-luas mungkin tanpa batas wilayah, karena semua orang bisa mengakses internet, bisa mengakses platform tersebut, sehingga mempunyai posisi yang sama dalam memperluas usahanya. Nah, lalu ada kita kenal juga platform berbasis cloud ini yang kedepannya semakin banyak juga point of sale, atau bagaimana mesin kasir, bagaimana manajemen keuangan secara basic, bagaimana inventory ini dibutuhkan oleh para UMKM. Kenapa? Ini juga nanti bermanfaat bagi para UMKM untuk menjadi, kalau kita bicaranya adalah ini menjadi catatan para UMKM untuk bisa mendapatkan akses pendanaan berikutnya. Kenapa ada akses pendanaan berikutnya? Kalau selama ini kita kenal yang namanya pendanaan itu harus menggunakan jaminan aset. Sementara ketika UMKM seperti yang bergabung di Siplah ini, omsetnya semakin besar, penjualannya semakin besar, butuh pendanaan baru untuk produksi segala macam. Nah, butuh pendanaan baru lain, kalau belum punya aset, maka dengan catatan-catatan keuangan yang tercatatkan, yang bisa validasi, bisa diverifikasi secara digital, secara elektronik ini bisa digunakan menjadi kolateral atau menjadi jaminan untuk mendapatkan pendanaan baik dari perbankan maupun dari non-perbankan lainnya seperti fintech dan lain-lain. Nah, ini adalah peluang buat UMKM untuk bisa menggunakan teknologi ini sehingga bisa mereka memperluas dan memperbesar usahanya. Dan termasuk adalah UMKM yang ada bergabung di Siplah atau yang akan bergabung di Siplah. Lalu platform sharing ekonomi ini adalah platform bagaimana kita bisa berbagi aset yang kita punya untuk bisa digunakan bersama dan menjadi bernilai ekonomi. Contoh seperti kalau Airbnb itu adalah bagaimana menyewakan rumah, kamar,
itu menjadi penginapan. Nah, ada juga Gojek, Grab, itu termasuk bicara sharing ekonomi, bagaimana kendaraan kita bisa kita gunakan untuk bisa menghasilkan dan bernilai ekonomi. Ada cloud kitchen sekarang ini yang banyak dibicarakan, bagaimana akhirnya si restoran tidak harus buka cabang, akhirnya cukup mengirimkan mungkin semacam koki, dan nanti satu dapur sendiri akan disiapkan oleh penyedia platform untuk bisa menyiapkan sajian-sajian dari restorannya masing-masing. Ini adalah model-model nanti akan bisa mungkin akan masuk dalam model-model konten pendidikan mungkin nantinya, seperti itu. Bagaimana nanti konten pendidikan mungkin akan dibuat oleh banyak orang dan bisa disatukan menjadi sebuah konten pendidikan yang bisa disebarkan melalui Siplah juga, seperti itu. Next. Nah, ini adalah sinergi program UMKM Go Online yang kami lakukan mulai dari di tahun ini. Kami berfokus kepada bagaimana mendorong adopsi teknologi ini kepada UMKM, dan ini semua bekerja sama dengan kementerian lembaga lainnya, dan kita dalam targetnya adalah bagaimana mendorong UMKM menjadi UMKM yang aktif berjualan, bagaimana UMKM yang bisa meningkatkan penghasilannya, bisa meningkatkan usahanya atau skala bisnisnya, dan bisa juga nanti ke depannya go internasional. Kita tidak bisa mungkiri mungkin nanti pemain-pemain di Siplah ini yang buat buku segala macam malah bisa memasarkan buku-bukunya untuk ke wilayah-wilayah lain di negara-negara lain, mungkin di ASEAN terutama, lalu ke wilayah-wilayah di negara lain, seperti itu. Ini adalah manfaat dari teknologi itu sendiri ketika tidak ada lagi batas wilayah yang bisa menjadi hambatan bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Nah, inilah target-target kita sampai 2024 melalui program UMKM Go Online. Next. Nah, ini sinergi ini bekerja sama dengan Kemkep UKM, Kemenparekraf, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Perdagangan juga. Kita bagaimana menggunakan marketplace tadi, platform jalan B2B, logistik, pembayaran digital, dan platform wisata. Ini semua kemarin juga bersatu dalam, tadi sudah disinggung dari Kemenkep UKM, bahwa ini kita bersatu dalam bangga buatan Indonesia. Next. Nah, tadi sempat disinggung di awal bagaimana peran Kominfo terkait supaya program seperti Siplah ini bisa sukses. Tentunya butuh yang namanya akses internet. Nah, Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti sudah menggelar yang namanya Palaparing. Palaparing itu apa? Palaparing itu adalah tulang punggung koneksi internet di Indonesia yang menggunakan fiber optik. Apa bedanya? Fiber optik itu adalah sebuah koneksi yang menggunakan kabel, sementara ini menjadi reliable karena menggunakan kabel. Kalau kita bicara menggunakan satelit, wireless, itu mungkin akan terganggu cuaca dan lain-lain. Nah, penyediaan tulang punggung internet Indonesia ini yang menghubungkan 440 kota kabupaten dari timur ke barat ini menjadi sebuah tulang punggung yang sangat diandalkan nantinya ke depan sampai nanti tersedianya koneksi internet dari tempat berlabuhnya fiber optik sampai ke rumah-rumah penduduk, ke tempat usaha, dan lain-lain. Nah, ini juga akan mendorong para pelaku operator untuk menyediakan akses internet di lokasi-lokasi yang tadinya tidak dilirik. Setelah adanya fiber optik backbone di Palaparing ini, maka akan semakin tinggi penetrasi daripada operator telekomunikasi untuk menyediakan jaringan-jaringan internet yang cukup handal, sehingga program-program seperti Siplah ini akan semakin luas dan bisa dijangkau oleh banyak sekolah di wilayah-wilayah Indonesia yang sebelumnya mungkin tidak dapat dijangkau internet. Jadi, dan kita ke depannya juga akan ada program untuk menyediakan high throughput satelit. Ini adalah sebuah teknologi satelit yang menyediakan konektivitas data yang cukup handal, sehingga nanti wilayah-wilayah yang tidak tercapai dengan kabel juga akan bisa terkoneksi dengan internet dengan kecepatan yang bisa diandalkan, seperti itu. Next. Nah, seperti kita dengar di rapat terbatas presiden di minggu yang lalu, bagaimana Indonesia harus menyusun roadmap digital Indonesia, roadmap transformasinya, dan di sini kita lihat bahwa transformasi digital itu membutuhkan peran serta dari kita semua, baik pemerintah, masyarakat, Bapak Ibu semua yang di pemerintahan, UMKM sebagai masyarakat, dan juga pelaku usaha di ekonomi digital. Nah, ini semua nanti akan didukung
oleh adanya regulasi dan kebijakan, dan bagaimana kita mengendalikan keamanan, kenyamanan masyarakat, bagaimana kita mendorong aktivitas dari masyarakat, aktivitas digitalnya supaya semua infrastruktur tadi termanfaatkan, bagaimana aplikasi tersedia. Contoh Sipla ini sebuah aplikasi platform yang sangat handal menyediakan semua kesempatan bagi para UMKM, bagaimana Kominfo menyediakan infrastruktur internet, bagaimana kita juga mendorong meningkatkan SDM digital kita melalui pendidikan, melalui workshop training terkait TIK, lalu teknologi penunjangnya untuk robotik, untuk model-model lainnya, 3D printing dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM juga nantinya. Lalu ada riset dan inovasi juga yang harus kita manfaatkan untuk mendorong terwujudnya inovasi-inovasi yang inklusif bisa dimanfaatkan banyak masyarakat di Indonesia. Ini kira-kira yang bisa kami sampaikan, bagaimana peran serta Kominfo dan apa yang dilakukan Kominfo juga bagi UMKM, dan bagaimana peran teknologi itu sangat penting untuk memajukan UMKM di Indonesia dan bisa bermanfaat di lintas sektor, dari UMKM bisa ternyata bermanfaat bagi pendidikan seperti di Siplah ini. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Luat Sihombing, perwakilan dari Kemenkominfo. Ini menarik sekali Bapak Luat, kita bahas sedikit mengenai adanya Go Online ya, UMKM Go Online untuk mengajak pelaku usaha ini yang tadinya berjualan offline menjadi online. Karena kalau kita lihat dari segi faktor digital sekarang, orang-orang hampir semuanya menggunakan gadget ya Pak Luat ya. Iya ya Mbak, ini juga menjadi peluang, apalagi di masa pandemi ini semakin terasa bahwa ternyata teknologi itu menjadi alat yang cukup mumpuni ya untuk kita, termasuk masyarakat dan juga pelaku usaha. Ya, nanti kita bahas lagi Pak ya dengan pertanyaan. Baik. Dan berikutnya langsung saja Bapak dan juga Ibu, masih ada satu informasi, apabila Bapak dan juga Ibu ingin mengunggah materi dari masing-masing narasumber bisa langsung diunggah di sipla.kemdikbud.go.id. Sekali lagi di sipla.kemdikbud.go.id. Bisa langsung diunggah ya Bapak dan juga Ibu. Dan kita menuju ke narasumber berikutnya, sudah hadir yaitu Ibu Enzelin Sariah. Beliau merupakan Kepala Seksi Pelaku Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik Ditbina Usaha dan Pelaku Distribusi Kemendak. Langsung saja Ibu Enzelin, 10 menit. Kami persilahkan. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Di sini saya dari Kementerian Perdagangan akan menyampaikan materi mengenai kemudahan perizinan berusaha dalam aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik atau yang disebut dengan e-commerce. Panitia mohon bahan paparannya boleh ditampilkan. Ya, berikutnya. Pengaturan mengenai kegiatan aktivitas e-commerce ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Tujuan dari pengaturan mengenai aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik ini adalah tujuan utamanya untuk menciptakan mewujudkan kenyamanan dan kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce. Selain tujuan utama tersebut, tujuan lainnya adalah untuk memberikan kepastian perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce, kemudian bagaimana mendorong pengutamaan dan perlindungan terhadap kepentingan nasional dan UMKM. Selanjutnya adalah memberikan kesempatan yang berusaha yang sama bagi semua pihak, dan juga memberikan equal playing field bagi pedagang offline dengan online, kemudian juga pelaku usaha luar negeri dengan dalam negeri. Pelaku usaha sendiri di dalam transaksi e-commerce dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu pertama adalah pedagang atau merchant, kemudian kedua adalah PPMSE, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan yang ketiga adalah PSP, penyelenggara sarana perantara. Siapakah itu pedagang atau merchant? Pedagang atau merchant ini adalah pelaku usaha yang memanfaatkan sarana yang disediakan oleh PPMSE untuk berdagang online. Mungkin bisa kita lihat misalnya kalau di dalam Sipla ini adalah penyedia-penyedia jasa yang memasarkan produknya melalui platform-platform e-commerce yang sudah bekerja sama dengan Sipla, yang tergabung dalam Sipla. Kemudian untuk PPMSE sendiri, ini penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, adalah pelaku usaha yang menyediakan sarana untuk berdagang online. Kalau dalam Sipla ini adalah tadi platform-platform yang sudah bekerja sama dengan Sipla, seperti ada Blibli, kemudian juga
Tokopedia segala macam. Nah, untuk kemudian yang ketiga adalah PSP, penyedia sarana perantara. Ini adalah pelaku usaha yang berperan untuk mendukung berjalannya aktivitas perdagangan online tadi, seperti misalnya search engine. Ini yang mendukung agar aktivitas e-commerce bisa berjalan dengan lebih mudah dan efisien. Kemudian di dalam berikutnya, slide berikutnya. Dan sebenarnya di dalam PP 80 ini hal utama yang diatur adalah mengenai kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan data dan informasi yang lengkap dan benar kepada konsumen. Nah, data dan informasi apa saja yang perlu disampaikan kepada konsumen adalah, pertama adalah identitas mengenai pelaku usaha itu sendiri. Jadi siapa yang berdagang, kemudian mungkin alamatnya di mana, lokasinya di mana. Kemudian yang kedua adalah informasi mengenai spesifikasi produk yang diperdagangkan. Jadi memang produk yang diperdagangkan ini diharapkan dapat diberikan informasi mendetail mengenai produk yang dijual. Sebagai contoh misalnya menjual baju ukuran XL. Nah, XL-nya ini XL kecil kah, XL besar kah? Jadi mungkin bisa lebih detail. Misalnya XL yang dimaksud di sini lingkaran dadanya 106 sampai 110 seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah informasi mengenai mekanisme pembayarannya. Jadi dalam melakukan aktivitas perdagangan online bisa menggunakan sarana pembayaran apa saja, misalnya lewat COD kah, atau bisa melalui bank atau melalui mekanisme kredit. Kemudian juga yang terakhir adalah informasi mengenai mekanisme pengiriman. Yaitu contohnya adalah informasi mengenai sarana-sarana penyedia jasa pengiriman apa saja yang bisa digunakan, dan mungkin tarif dari lokasi seller menuju konsumen. Ini adalah informasi utamanya, dan kemudian dijabarkan lagi dengan beberapa informasi lainnya yang mendukung untuk aktivitas e-commerce, seperti informasi mengenai kontrak, perlindungan konsumen, mengenai iklan, dan sanksi-sanksi. Berikutnya. Kemudian di dalam poin-poin pengaturan di dalam PP 80 ini lebih didetailkan lagi, lebih dijabarkan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 yang mengatur mengenai ketentuan perizinan, usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan dalam aktivitas PMSE. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan bagi masyarakat mengenai lebih mendetail mengenai aktivitas PMSE itu sendiri, termasuk salah satunya adalah ketentuan mengenai perizinan berusaha dalam kegiatan e-commerce. Slide berikutnya. Di dalam aktivitas e-commerce ini, slide berikutnya, maaf. Untuk aktivitas e-commerce ini sendiri terkait dengan perizinannya, tidak ada jenis perizinan baru bagi pedagang atau merchant yang berperan bagi pelaku usaha yang berperan sebagai pedagang atau merchant. Ini tidak ada jenis perizinan berusaha baru. Jadi bagi Bapak Ibu para pelaku usaha yang saat ini sudah memiliki izin usaha, ini tidak perlu mengurus izin usaha baru, karena izin usaha yang berlaku secara offline juga bisa berlaku dalam aktivitas online, sepanjang tadi Bapak Ibu yang berperan sebagai pedagang merchant ini tidak berperan juga sebagai PPMSE. Karena jika Bapak Ibu pelaku usaha yang berperan juga sebagai PPMSE, maka harus kedepannya harus mengurus perizinan baru, yaitu SIUPMSE, Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang ditujukan untuk kegiatan bagi pelaku usaha yang berperan sebagai PPMSE dan PSP. Nah, termasuk juga bagi pelaku UKM, usaha mikro kecil, ini juga perizinannya menggunakan IUMK. Kenapa tidak ada perizinan usaha baru? Karena pada prinsipnya adalah semua aktivitas offline itu bisa dilakukan secara online. Aktivitas usaha offline bisa dilakukan secara online, dan kemudian prinsip utamanya lain adalah setiap ketentuan yang berlaku secara offline juga berlaku dalam aktivitas online. Sebagai contoh, misalnya dalam perdagangan obat-obatan dilarang memperdagangkan obat yang tidak memiliki izin. Nah, di dalam kegiatan online pun demikian. Jadi dilarang juga memperdagangkan obat-obatan yang tidak memiliki izin.
Nah, tujuan utama perizinan PMSE ini sendiri adalah untuk memudahkan proses identifikasi pelaku usaha PMSE dan mendukung kegiatan pembinaan dan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Slide set berikutnya. Nah, ini alur perizinan bagi pelaku usaha. Jadi bagi pedagang dalam negeri nanti memiliki memperoleh perizinan sesuai dengan bidang usaha dijalankan. Demikian juga dalam memilih KBLI-nya juga memilih KBLI sesuai dengan tadi kegiatan usaha yang dijalankan. Nah, khusus untuk kegiatan usaha retail memang retail online yang tidak mempunyai toko offline, nah ini nanti KBLI-nya bisa memilih KBLI 4791. Sedangkan untuk pedagang luar negeri yang ingin berdagang di dalam aktivitas berdagang online ini, dia cukup mendaftarkan nomor, nama, dan instansi penerbitnya kepada PPMSE. Tambahan lagi, semua aktivitas perizinan berusaha terkait dengan aktivitas e-commerce ini, semuanya dilakukan melalui mekanisme OSS. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Nah, di dalam untuk memberikan kemudahan juga bagi para pelaku usaha ini nantinya ke depannya juga PPMSE diwajibkan untuk menyediakan fitur yang terhubung dengan OSS. Jadi bagi para pedagang atau merchant yang belum memiliki perizinan dalam melakukan aktivitas e-commerce bisa mengetahui bahwa kemanakah saya harus mengurus izin, yaitu melalui aktivitas OSS tadi. Jadi bisa disediakan fasilitas yang bisa terhubung dengan aplikasi OSS. Kemudian berikutnya, nah ini dan ini adalah alur perizinan bagi PSP dan PPMSE. Nah, bagi PSP dan PPMSE ini ada kewajiban selain memperoleh izin SIO PMSE juga wajib memiliki TDPSE. TDPSE ini adalah tanda daftar penyelenggara sistem elektronik yang diperoleh dari Kominfo. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan sistem elektronik yang digunakannya. Sedangkan untuk PPMSE luar negeri nanti ini diwajibkan untuk memiliki TDPMSE, sedangkan ketika sudah memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan seperti telah bertransaksi dengan lebih dari 1.000 konsumen, kemudian juga mengirim lebih dari 1.000 paket dalam 1 tahun, ini diwajibkan untuk menunjuk perwakilannya di dalam negeri, yaitu menunjuk KP3A di dalam negeri. Fungsi utama dari KP3A ini adalah untuk agar PPMSE luar negeri ini mempunyai perwakilan di dalam negeri yang bertugas untuk menyelesaikan kasus-kasus mengenai hal-hal mengenai perlindungan konsumen, terus mengenai kewajiban pembinaan dan peningkatan daya saing produk dalam negeri. Kenapa demikian? Karena pada prinsipnya di dalam aktivitas e-commerce ini PPMSE ini memiliki kewajiban juga untuk membantu program pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk lokal dan pelaku usaha dalam negeri. Jadi nanti pemerintah akan dapat bekerja sama dengan para PPMSE ini, para penyedia platform e-commerce untuk menyelenggarakan berbagai program pembinaan dan pendampingan yang ditujukan untuk menguatkan pelaku usaha dalam negeri dan produk lokal kita. Slide berikutnya. Nah, ini yang harus disiapkan bagi pelaku usaha dalam beraktivitas e-commerce. Untuk tadi PPMSE dan PSP di dalam negeri ini tadi sudah disebutkan bahwa kewajibannya adalah untuk mengurus SIO PMSE, kemudian juga memperoleh surat tanda daftar penyelenggara sistem elektronik, kemudian juga menyiapkan program pembinaan dan menyediakan fasilitas yang terhubung dengan OSS, kemudian juga melakukan pelaporan kegiatan usaha kepada BPS, kemudian menyediakan layanan pengaduan konsumen dan berbagai kewajiban lainnya. Sedangkan untuk bagi pedagang, baik itu pedagang dalam negeri maupun luar negeri, ini diwajibkan untuk memiliki usaha dan juga memastikan bahwa barang dan jasa yang diperdagangkan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini hal-hal yang harus diperhatikan. Next, sedangkan untuk pelaku usaha luar negeri bagi PPMSE tadi diwajibkan untuk menunjuk KP3A
ketika sudah memenuhi kriteria tertentu yang sudah ditetapkan, kemudian juga mengurus TDPSE dan menyediakan sarana untuk terhubung dengan OSS, memiliki program-program kegiatan pembinaan bagi pelaku usaha Indonesia, pelaku usaha lokal, kemudian menyediakan melakukan pelaporan, terus kemudian menyediakan tampilan iklan elektronik yang sesuai dengan perundang-undangan, dan juga menyediakan layanan pengaduan konsumen. Sama dengan tadi pedagang dalam negeri, luar negeri juga wajib mendaftarkan izin usahanya, namun bedanya kalau yang pedagang dalam negeri tadi harus mengurus izin, kalau pedagang luar negeri cukup mendaftarkan izin usahanya kepada PPWSE di mana dia berdagang, dan ketentuan yang sama juga berlaku ketika yaitu bagi barang dan jasa yang diperdagangkan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sekian mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait perizinan berusaha ini. Kurang lebihnya nanti kita bisa diskusi di dalam sesi diskusi setelah acara paparan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Enzelin dari Kemendak. Jadi memang perlu banyak sekali yang diperhatikan ya Bu Enzelin dari segi perizinan, mulai dari untuk pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dari barang atau jasa, apakah itu sesuai dengan perundangan ya, betul ya Ibu Enzelin, seperti itu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai itu. Dan saya ingin kembali menyapa rekan-rekan yang sudah turut bergabung melalui kanal Zoom dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Halo Sulawesi Tengah, selamat siang Bapak dan juga Ibu. Luar biasa ya semangatnya siang hari ini ya Bu, Bapak. Baik, dan kita akan menuju ke narasumber berikutnya, yaitu narasumber yang terakhir, yaitu Bapak Antasari Putra. Beliau merupakan Kepala Subdirektorat IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Kemenperin. Halo Bapak, selamat siang. Kami persilahkan Bapak paparannya 10 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin langsung saja karena waktunya juga cukup singkat. Jadi kami dari Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, kami akan menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah terkait dengan program penumbuhan. Mungkin langsung saja ke penguatan daya saing IKM. Jadi kalau di kami fokus kepada bagaimana mengembangkan industri kecil dan menengah. Mungkin bisa slide selanjutnya. Jadi kami ada beberapa terkait dengan fasilitasi yang kami lakukan, mulai dari untuk penguatan daya saing industri kecil dan menengah. Industri kecil dan menengah itu adalah sektor industri yang melakukan produksi, peningkatan daya saing, peningkatan nilai tambah. Jadi ada proses produksi di situ. Jadi yang kami lakukan terkait dengan penguatan daya saing IKM adalah pertama akses pembiayaan, jadi menghubungkan dengan KUR, kemudian memberikan literasi fintech, kemudian akses bahan baku dan bahan penolong. Ini kenapa kemudian ini penting, karena kalau dilihat secara struktur biaya, bahan baku itu lebih dari 50% struktur biaya produksi ada di bahan baku. Kemudian fasilitasi teknologi dan sarana prasarana, kami ada program restrukturisasi untuk mesin peralatan. Jadi kalau ada pelaku industri di sini dan pengen melakukan investasi penambahan mesin dan peralatan, bisa mengikuti program restrukturisasi. Nanti akan mendapatkan pengembalian biaya pembelian mesin dan peralatan sebesar 25-30%. Kemudian ada juga terkait dengan DAK, kalau ada dari dinas yang atau pelaku IKM yang di sentra nanti bisa mengajukan usulan ke dinas untuk membangun satu fasilitas bersama di sentra untuk terkait dengan pengembangan teknologi IKM. Kemudian kami juga ada UPT, ini satu unit pelayanan teknis yang bisa dimanfaatkan oleh secara bersama oleh IKM. Kemudian SNI, mungkin ini yang cukup penting
buat baik dari sisi konsumen ataupun dari sisi produsen, karena tujuan dari SNI tentu saja untuk melindungi konsumen, namun juga sebagai upaya juga untuk memberikan standar, memberikan peningkatan kualitas kepada produsen. Dan ini wajib untuk mainan anak, mungkin yang terkait dengan Siplah, mungkin yang ada dengan mainan anak. Jadi untuk mainan anak ada SNI wajib yang harus dimiliki, dan kami juga memberikan fasilitasi sertifikasi mainan anak, nanti bisa mengikuti itu. Kemudian ada rumah kemasan, kemudian kami juga ada terkait dengan program Smart IKM. Jadi program ini mungkin selanjutnya, program ini bertujuan untuk memberikan literasi digital dan memberikan kesempatan kepada IKM untuk bisa masuk ke pasar digital. Next slide selanjutnya, mungkin lanjut. Jadi saat ini, karena tadi juga sudah disampaikan, dalam kondisi saat ini proses digitalisasi itu sangat penting, karena kita tidak boleh melakukan diminta untuk mengurangi kontak langsung, kontak fisik. Jadi segala sesuatu sekarang dilakukan melalui online atau digital seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, program Siplah ini sangat bagus karena ini akan bisa menghubungkan atau membantu pelaku IKM, pelaku industri kecil dan menengah, termasuk juga UKM, yang saat ini mengalami penurunan permintaan yang cukup besar. Dan ini kemarin juga kita lihat bahwa hasil data BPS pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ternyata minus. Jadi harapan kami dan kita semua di sini harapannya bisa berkontribusi untuk bagaimana agar mendorong kembali perekonomian sehingga bisa naik kembali, salah satunya dengan belanja produk buatan Indonesia secara online tentu saja. Dan ini pada tanggal 14 Mei lalu Pak Presiden Joko Widodo sudah meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ini juga untuk mendorong, untuk membantu pelaku industri kecil dan menengah, pelaku UKM agar bisa kembali istilahnya bisa terbantu dengan mengkonsumsi produk mereka, mengkonsumsi produk-produk dalam negeri. Dan ini kemudian lanjutnya, kemudian kalau di Kementerian Perindustrian kami ada beberapa komoditi yang terlibat dalam program ini, ada makanan minuman, kemudian produk herbal, alat kesehatan dan olahraga, kemudian mainan anak, aksesoris otomotif, furniture. Ini produk-produk yang mungkin juga bisa dikonsumsi oleh Bapak Ibu melalui program Siplah ini untuk mendukung. Jadi dengan belanja produk-produk dalam negeri, harapannya juga akan mendorong pelaku IKM untuk kembali bergairah produksi yang pada akhirnya akan mengangkat kembali perekonomian untuk tumbuh kembali. Dan ini kalau kita bicara terkait dengan krisis 98, UKM, IKM ini bisa menjadi penyelamat atau mereka bisa survive, tapi untuk krisis yang saat ini kondisinya berbeda. Jadi yang terkena paling berat adalah pelaku UKM dan pelaku IKM, karena misalnya pedagang makanan minuman yang tadinya jualan di pinggir jalan, jualan secara dimanapun itu kan diminta untuk tutup, jadi mereka nggak bisa berdagang. Jadi dengan Siplah, dengan ini kami mengajak Bapak Ibu untuk membeli produk-produk buatan Indonesia sehingga akan membantu menggairahkan kembali perekonomian. Kemudian selanjutnya dengan program Smart IKM kami terkait dengan Bangga Buatan Indonesia, kami ada
katalog digital yang itu nanti dengan membeli produk Bapak Ibu apabila mendaftar ke program eSmart akan muncul di katalog tersebut produknya. Kemudian untuk konsumen juga bisa melihat di katalog tersebut, kemudian untuk membeli melalui link yang ada. Kemudian mungkin lanjut ke halaman 10 langsung. Nah, ini beberapa produk yang bisa menjadi referensi terkait dengan aplikasi Siplah RKAS yang berkaitan dengan IKM. Jadi ada alat angkut, kemudian barang dari kayu dan furniture, kimia dan bahan bangunan, sandang dan kulit, kerajinan industri aneka, logam dan mesin, kemudian elektronika dan telematika. Untuk produk furniture ini contohnya, jadi bisa meja dan kursi, kemudian juga ada meja kursi khusus untuk sekolah, kemudian juga ada lemari dan lain-lain. Dan produk kita sudah cukup bagus, sebenarnya sudah mendunia. Kemarin juga yang sempat dikunjungi Bapak Presiden Jokowi di Semarang kalau nggak salah, bisa membuat grand piano dan juga menjadi supplier hotel-hotel internasional. Dan ini akan sangat sayang apabila sebagai pengguna produk kita malah membeli produk dari luar negeri, bukan membeli produk dalam negeri. Karena uang yang dibelanjakan kalau kita membeli produk luar negeri ini akan lari ke luar negeri. Sedangkan kalau kita membeli produk di dalam negeri, dampak ekonominya akan bisa sangat luas. Jadi misalnya membeli dari produk tetangga, membeli dari produk yang dalam satu kabupaten, kemudian dari karena di situ ada tenaga kerja, ada supplier bahan baku yang terkait di situ, ada supplier energi, kemudian supplier mesin dan peralatan, produsen mesin peralatan yang kemudian akan terbantu untuk berangkat kembali. Kemudian ada juga terkait dengan alat tulis, kita juga mampu sebenarnya industri dalam negeri itu memproduksi semua yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin lanjut slide-nya. Jadi ada alat tulis, alat olahraga, termasuk juga alat musik, alat drum band, ini semua sudah mampu diproduksi oleh pelaku industri, pelaku UMKM di dalam negeri. Kemudian lanjut, termasuk juga untuk hand sanitizer, kemudian untuk, ini juga ada pakaian olahraga, kemudian sarung, kemudian mungkin lanjut untuk ini. Kemudian ya ada genteng, ada hand sanitizer, kemudian ada juga produk-produk elektronika dan telematika. Kami ada sudah pelaku industri di dalam negeri sudah mampu untuk memproduksi itu. Jadi kami mengajak Bapak Ibu sebagai produsen untuk bergabung dalam Siplah dan sebagai dalam sekolah untuk membelanjakan untuk berbelanja produk-produk dalam negeri. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Antasari dari Kemenperin. Jadi memang sekarang jangkauannya sudah luas ya Bapak, mulai dari kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan sehari-hari, dan sekarang sudah menjangkau hingga kebutuhan industri. Dan bahkan ada training ataupun pelatihan bagi masing-masing pelaku usaha ya. Bapak, ini menarik, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai eSmart IKM ini. Dan sebelum kita menuju ke pertanyaan untuk seluruh narasumber, saya kembali ingin menyapa seluruh partisipan yang saat ini bergabung melalui Zoom. Halo Bapak dan juga Ibu di sana semuanya, apa kabar? Boleh dilambaikan tangannya biar kita lebih semangat lagi ya, Bapak dan juga Ibu. Halo, luar biasa. Terima kasih sekali, bahagia sekali kita pastinya pada hari ini partisipan yang bergabung semakin banyak. Baik, untuk itu langsung kita akan menuju ke pertanyaan dari Bapak dan juga Ibu. Dan kita akan, pertanyaan pertama saya tujukan untuk Ibu Fitri terlebih dahulu.
Ibu Fitri dari BKPM. Halo Ibu Fitri, masih bergabung ya Bu bersama dengan kami? Ya, masih Mbak. Oke, Ibu Fitri, pertanyaan dari Bontang SMPN 5 Ibu Sukarsi. Mohon izin bertanya Bu Fitri, diberi waktu sampai kapan penyedia kebutuhan sekolah bisa masuk ke Siplah? Sehingga sekolah bisa berbelanja semua kebutuhannya melalui Siplah, dan upaya apa yang harus dilakukan agar penyedia mau bergabung ke Siplah dan siapa yang mengupayakannya? Terima kasih Ibu, boleh langsung jawabannya. Kebetulan kami dari BKPM, Ibu Moderator, jadi mungkin kalau pertanyaannya saya artikan sebagai NIB ya. Kalau misalkan terkait dengan NIB sendiri, itu tidak ada jangka waktu. Jadi kalau misalkan pelaku usaha atau penyedia jasa, barang dan jasa ingin melakukan permohonan NIB nomor induk berusaha melalui OSS, silahkan diajukan. Terlebih lagi jika memang NIB tersebut dan izin usaha tersebut dibutuhkan untuk mendaftar di dalam marketplace yang ada di marketplace yang menjadi mitra dari Siplah tersebut, gitu Bu. Itu jawaban dari kami. Baik, terima kasih Bu Fitri untuk jawabannya. Dan berikutnya saya akan mengalihkan ke Bapak Daniel. Pak Daniel. Ya, siap Bu. Moderator. Baik, sudah siap dengan pertanyaannya ya Pak Daniel ya. Ini Ya. pertanyaan dari Bali Pak, SMPN 4 Kuta Utara dari Bapak Sastra. Kepada Pak Daniel saya mau bertanya, untuk penyediaan barang UMKM di Bali sangat terbatas. Sehingga kami sebagai bendahara sulit berbelanja secara maksimal melalui Siplah. Lalu bagaimana solusinya Pak? Mohon mendapatkan perhatian dari dinas yang terkait dengan UMKM di Bali. Silakan Pak Daniel. Terima kasih Pak Suta atas pertanyaannya. Pertama, kita coba dinas atau dinas usaha kecil menengah dan dinas yang membidangi koperasi dan usaha kecil itu harus mendaftar dan menginventarisasi usaha kecil yang ada di daerah Bali untuk masuk ke Siplah dengan pengadaan atau dengan permintaan yang ada di Provinsi Bali. Itu pertama. Kalau andai itu akan memurahkan, akan mengurangi ongkos antara daerah Bapak dengan tempat lain. Artinya nanti kami akan diskusikan dengan dinas bahwa ada kesempatan, ada pasar agar UKM-UKM kita di Bali untuk bisa masuk ke sisi Siplah. Dengan masuknya UMKM dan koperasi yang ada di Bali ke Siplah, Bapak akan membeli barang sangat mungkin murah harganya dan cepat, tempatnya juga dekat. Itu tugas kita nanti untuk mensosialisasikan ini, Bapak. Kemungkinan ini tidak berhenti di sini. Kami akan sosialisasi ke dinas-dinas kami agar ada suatu kesempatan, ada suatu pasar yang akan bisa kita raih, yaitu di Siplah ini. Ini hanya masalah sosialisasi dan masalah koordinasi di tingkat kita. Itu yang coba kita harapkan. Kita niatnya sama bahwa semua usaha kecil menengah itu ada barangnya dan bisa dipakai oleh sekolah, akan kita angkat onboarding atau dimasukkan ke sistem Siplah ini, Bapak Ibu sekalian. Itu jawaban saya, Pak. Iya, terima kasih Pak Daniel dari Kemenkop UKM. Dan pertanyaan berikutnya ditujukan oleh Kemendak, Ibu Enzelin. Ibu Enzelin, ini ada pertanyaan mengenai pembinaan seperti apa yang akan diberikan oleh Kemendak. Ibu Enzelin, silakan. Terima kasih Mbak. Kalau untuk pembinaan kami memang sudah melakukan banyak berbagai macam pembinaan, bekerja sama dengan asosiasi e-commerce, kemudian juga pemerintah daerah, itu dalam bentuk tadi pembinaan untuk penguatan dari sisi produk, kemudian agar bisa bersaing di online, kemudian juga ada pembinaan pelatihan cara berdagang online, dan yang terbaru adalah kami menyelenggarakan kegiatan semacam TOT, yaitu membentuk tenaga fasilitator di daerah yang berperan membantu UKM-UKM di sekitarnya untuk go online. Kegiatan ini kami baru mulai sekitar setahun yang lalu, dan kedepannya akan lebih intensif untuk membentuk tenaga fasilitator ini. Mungkin itu beberapa kegiatan pembinaan yang saat ini kami selenggarakan di Kemendak bekerja sama dengan berbagai instansi lainnya. Demikian, Mbak.
Iya, baik. Terima kasih Bu Enselin dari Kemendak. Dan satu pertanyaan terakhir ini langsung ditujukan oleh untuk Kominfo dan Kemenperin. Ini berdasarkan dengan program yang saat ini sedang dijalankan. Mungkin kita bisa mulai dari Bapak Lua terlebih dahulu. Dari Kemenkominfo, Bapak ini ada pertanyaan mengenai UMKM Go Online. Ini bagaimana cara daftarnya, syaratnya seperti apa, dan apakah ini gratis Bapak? Pak Luat silakan. Ya, terima kasih Mbak. Program kita ini gratis, tidak ada dipungut bayaran. Jadi nanti kebetulan belum kita launch untuk periode pelatihan berikutnya, tapi nanti akan bisa dipantau di media sosialnya Kominfo, di media sosial Ditjen Aptika. Nah, nanti teman-teman yang memang berminat untuk pelatihan-pelatihan teknologi dari kita akan kita umumkan, dan semua gratis, tidak ada dipungut bayaran. Dan nanti teknologi yang kita kenalkan pun tidak hanya marketplace, tapi juga beberapa teknologi lain yang memang ke depannya akan dibutuhkan oleh para UMKM di Indonesia. Ya, terima kasih Bapak Luat. Dan masih pertanyaan yang sama untuk Kemenperin menuju ke Bapak Antasari. Ini mengenai program dari eSmart IKM, Pak. Ini bagaimana cara daftarnya, lantaskah syarat-syarat, dan juga apakah ini gratis, Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan program eSmart IKM, Bapak Ibu bisa mendaftar melalui website www.esmartikm.id. Program ini gratis dan bisa diikuti oleh, utamanya adalah produsen atau pelaku industri kecil dan menengah. Kemudian di situ nantinya juga akan tersambung ke dalam ada e-katalog yang akan tersambung dengan marketplace. Harapannya ke depan kalau kita bisa bersinergi juga dengan Siplah, jadi nanti akan bisa terhubung juga dengan Siplah dan Bapak Ibu untuk berbelanja produk-produk IKM. Mungkin itu aja, karena ke depan dengan program eSmart mungkin saya menambahkan juga, kami akan ke depan akan memberikan berbagai fasilitasi, bukan hanya terkait dengan pemasaran digital, tapi juga fasilitasi terkait dengan merek, kemasan, dan juga apabila ada yang belum memiliki standar misalnya SNI, kami akan memfasilitasinya. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Bapak Antasari dari Kemenperin, dan sekali lagi Bapak dan juga Ibu, untuk materi ini dapat diunggah di sipla.kemdikbud.go.id. Sekali lagi, untuk materi dapat diunggah di sipla.kemdikbud.go.id. Dan sebelum kita menutup di segmen ketiga ini, saya ingin menarik kesimpulan dari masing-masing narasumber. Baik, dan untuk itu boleh mungkin untuk narasumber yang pertama, Bapak Daniel Asnur dari Kemenkop UKM. Pak Daniel, kesimpulannya. Terima kasih Ibu Moderator, Bapak Ibu sekalian, peserta dan Bapak narasumber. Pertama, ada peluang, ada ruang yang bisa UKM dan koperasi ambil. Ada pasar, yaitu Sipla, pengadaan barang oleh satuan didik atau sekolah yang diambil atau yang menggunakan produk Indonesia. Jadi, itu diraih. Khusus untuk UKM-UKM yang lokal itu didahulukan. Bagaimana kita meraih itu? Mari sama-sama kita berkolaborasi. Baik pendidik atau sekolah, pilih barang UKM atau koperasi. Kita Kementerian Koperasi dan teman-teman dari kementerian lain, mari sama-sama kita dorong usaha kecil menengah kita bimbing, kita fasilitasi untuk masuk ke Sipla. Dengan arti kata bahwa sistem Sipla ini adalah benar-benar sistem yang Sipla. Okay. Terima kasih Bapak Daniel Asnur. Dan berikutnya kesimpulan dari Ibu Fitriana Agita Pratama. Silakan Ibu. Terima kasih. Kami sampaikan kepada seluruh pelaku usaha, baik itu UMKM, baik itu pelaku usaha berbadan hukum, berbadan usaha, kami sampaikan bahwa saat ini sudah ada proses perizinan secara online, apalagi di tengah pandemi seperti ini, Bapak Ibu bisa melakukan permohonan tersebut dari rumah masing-masing atau dari kantor masing-masing. Untuk setiap pertanyaan sudah kita siapkan semua user manual untuk Bapak Ibu download di dalam OSS. Semoga
dengan adanya proses perizinan secara online ini bisa dapat membantu juga bukan hanya kepada pengusaha-pengusaha besar, tapi kepada teman-teman UMKM agar dapat memudahkan segala usahanya ke depan. Terima kasih. Ibu Fitriana. Selanjutnya kesimpulan sedikit Bapak Luat Sihombing. Ya, terima kasih Mbak. Kita terima kasih sama Kemendikbud dan kita sangat mengapresiasi sistem informasi pengadaan sekolah ini menjadi sebuah jembatan untuk mendorong semua UMKM di Indonesia untuk yuk mari kita gunakan teknologi, kita berjualan online, karena dengan begini kita bisa memperluas peluang kita, memperbesar peluang kita, dan juga untuk para tenaga didik maupun dari pemerintah, dinas pendidikan dan lainnya, yuk kita ajak semua di lingkungan kita untuk juga membeli melalui online tersebut sehingga nanti termanfaatkan antara produsen dan pembeli sehingga nanti Siplah ini semakin sukses. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Luat Sihombing. Dan selanjutnya boleh kesimpulannya Ibu Enzelin Sariah dari Kemendak. Baik Pak, terima kasih. Mungkin di siang hari ini kami mengajak Bapak Ibu semua, baik pelaku usaha juga maupun satuan pendidikan, mari kita memajukan e-commerce Indonesia, menguatkan produk-produk lokal kita dan juga pelaku usaha lokal kita. Dan yang utama adalah jangan takut mencoba untuk berusaha secara online, karena dengan melalui aktivitas online ini bagi para Bapak Ibu pelaku usaha bisa menjangkau pasaran yang lebih luas dan juga bisa meningkatkan skala bisnis bagi Bapak Ibu semua. Demikian Mbak, terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih Ibu Enzelin. Dan satu lagi narasumber kami sudah hadir, Bapak Antasari Putra, Pak, kesimpulannya. Menambahkan saja tadi sudah banyak disampaikan. Untuk menegaskan kembali bahwa saat ini eranya udah digital, mau tidak mau harus pelaku usaha harus mulai masuk ke digital, dan banyak program fasilitasi pemerintah yang diberikan. Tadi ada dari Kemenkop UMKM, Kominfo, Kementerian Perdagangan, kemudian BKPM, dan jangan lupa untuk mengurus legalitas usaha secara benar, termasuk dengan misalnya merek, diurus hakinya, kemudian ada standarisasi yang harus dipenuhi juga harus dipenuhi, kemudian jangan lupa juga untuk berbelanja produk industri kecil produsen dalam negeri, berbelanja produk UMKM, karena kita saat ini harus bergotong royong untuk membangkitkan ekonomi nasional melalui beli produk buatan Indonesia. Dan apabila tadi mengalami kesulitan, sudah disampaikan juga oleh Bapak Daniel, berkoordinasi dengan dinas tempat sehingga bisa terhubung dengan produsen lokal dan bisa kemudian membeli produk mereka. Jadi ini akan kita di sini adalah semangatnya untuk gotong royong membangkitkan ekonomi nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Antasari. Bapak dan juga Ibu, maka berakhir sudah segmen ketiga pada siang hari ini talk show daring sosialisasi Siplah 2020 dengan membahas UMKM sebagai penyedia dalam Siplah, dan juga pastinya semoga informasi yang sudah diberikan oleh narasumber pada siang hari ini bermanfaat dan juga berguna ya informasinya bagi Bapak dan juga Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung di segmen ketiga ini, yaitu Bapak Daniel Asnur, Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM. Bapak, terima kasih sudah menemani kami. Dan berikutnya Ibu Fitriana Agita Pratama, Kepala Seksi Dukungan Teknis Sistem BKPM. Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Dan berikutnya Bapak Luat Sihombing, Kepala Subdirektorat Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Kemenkominfo. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya Ibu Enzelin Sariah, Kepala Seksi Pelaku Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik Ditbina Usaha dan Pelaku Distribusi Kemendak. Ibu, terima kasih untuk waktunya. Dan berikutnya narasumber kami terakhir yang sudah bergabung, terima kasih Bapak Antasari Putra, Kepala Subdirektorat IKM Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka Kemenperin.
Dan Terima juga kasih. kembali saya menyapa dan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang masih bergabung, Bapak dan juga Ibu. Boleh kita lambaikan tangan sekali lagi untuk semangatnya di siang hari ini, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Dan kami masih akan kembali Bapak dan juga Ibu di segmen terakhir di sesi talk show ini yang akan membahas Mitra Sipla. Siapakah Mitra Sipla? Nanti kita akan kehadiran kembali narasumber dan juga pastinya saya mengingatkan jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Terima kasih Bapak dan juga Ibu.